I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Dek, pas kamu lagi berdua sama orang tua, pernah dibilangin nggak ketika kamu setelah nikah nanti, jadilah pasangan yang setia kayak Mimi dan Mintuno? Enggak. Guys, jumpa lagi dengan saya Ari Kami di channel tergak gaul se-Indonesia Raya. Di sore hari kali ini kita akan bakar alien. Enggak guys, ini bukan alien, ini adalah Mimi. Bahasa Indonesianya kepiting tapal kuda atau belangkas. Dulu saya juga pernah dikasih tahu sama orang tua bahwa nanti kalau sudah mendapat pasangan harus setia seperti Mimi lan Mintuno. Kemudian saya bertanya kepada orang tua, apa itu Mimi? Mimi adalah hewan di laut dan mereka tidak bisa menjelaskan apa itu Mimi. Ternyata ini dia Mimi. Kesetiaan pasangan seperti Mimi lan Mintuno adalah filosofi orang Jawa. Berbeda dengan orang barat, kesetiaan pasangan diibaratkan seperti Romeo dan Juliet. Jadi guys, ketika bulan purnama muncul di tengah laut dan membuat suhu lautan menjadi lebih hangat, Mimi betina akan menepi di pinggir laut dan dia mengeluarkan telur, lalu Mimi jantan akan mendatanginya. Disitulah terjadi pembuahan. Hewan ini bisa hidup sampai 20 tahun dan selama itu Mimi jantan dan betina selalu bersama. Kemanapun mereka pergi selalu berdua-duaan. Keunikan lain dari hewan ini adalah cara berenangnya. Dia kalau berenang terbalik seperti ini dan mengandalkan bagian ini untuk bergerak-gerak kayak gini kurang lebih. Yang kedua, ekornya ini berfungsi untuk membalikkan badan ketika dia dalam posisi terbalik. Kurang lebih contohnya seperti ini. Ketika dia berada di dasar lautan kayak gini, dia mengandalkan ekornya gini. Kemudian dia membalikkan badan seperti gini kurang lebih. Ya begitulah. Yang ketiga dari dia cara makannya, dia makan menggunakan kaki-kakinya yang ada capitnya ini untuk mencabik-cabik makanan. Kemudian memasukkan makanan di rongga mulutnya ini. Makanan Mimi adalah moluska, ikan-ikan mati, dan cacing. Moluska adalah golongan kerang. Keunikan yang keempat, dia memiliki paku seperti ini, runcing banget. Paku ini berfungsi sebagai receiver, penerima suhu air laut dan mendeteksi arus air laut. Sebagian orang menganggap ekor hewan ini beracun dan hewan ini berbahaya, tetapi sebenarnya tidak. Dipegang-pegang gini juga tidak apa-apa. Padahal dia juga masih hidup. Lihat guys, bergerak-gerak. Ini tidak apa-apa, aman dipegang. Yang penting jangan menusukkan ekornya ini ke dalam bagian tubuh kita. Itu tentunya berbahaya karena ini runcing. Kalau dipegang tidak apa-apa. Hewan ini termasuk makhluk prasejarah, artinya dia hidup sebelum ada kita, manusia. Cangkang hewan ini sangat keras, mirip kepiting, berbentuk kubah, dan ini sangat gilap. Ini adalah seni ciptaan dari Tuhan. Amazing. Guys, kita amati lagi. Ini matanya keren banget, ada tanduk-tanduknya. Matanya yang terlihat ada dua, ini dan ini. Katanya sih matanya ada banyak. Darah hewan ini sangat penting. Orang luar negeri menangkap hewan ini kemudian mengambil darahnya untuk kepentingan lab. Katanya darahnya berwarna biru dan bisa menangkal bakteri-bakteri seperti E. coli di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita disuntik itu mengandung darah biru dari Mimi. Guys, suasana sudah mendung dan mau hujan, jadi saya harus cepat. Mimi ini akan saya bakar. Bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kunyit yang sudah dihaluskan. Saya akan potong bagian ekor, tetapi tidak saya perlihatkan di YouTube karena nanti dianggap adegan berbahaya. Oke, langsung saya bergerak. Ini sudah saya potong. Guys, sorry banget cahayanya kurang karena saya sekarang pindah di rumah, soalnya di luar lagi hujan. Meskipun hewan ini hidupnya di laut dan namanya kepiting, tetapi sebenarnya dia termasuk golongan satu jenis dengan kalajengking.
dan dia bisa hidup di daratan tanpa air laut sampai kurang lebih 24 jam. Lalu gimana ketika kita mau memasak tetapi kondisinya masih hidup? Caranya kita mengupas bagian ini, kita kupas saja, atau kalau tidak kita langsung celupkan ke air yang mendidih, tentunya dengan mengucap bacaan basmalah. Guys, sekarang saatnya kita bakar. Pada saat dibakar, baunya mirip kepiting, tetapi ada bau-bau kayak plastik kebakar, kayak ban kebakar gitu. Dan saya tidak tahu bagaimana kondisinya pada saat matang, karena saya juga belum pernah membakar sebelumnya. Pokoknya kalau sudah kelihatan gosong, akan saya anggap matang. Guys, ini sudah matang. Sekarang akan saya pindah ke sini biar dingin dulu, nanti kita kupas. Oke, ini sudah dingin. Yang 2 kemarin diminta sama saudara, jadi saya kebagian yang kecil ini aja yang saya bikin konten, tapi nggak apa-apa. Oke, saatnya kita buka. Kita memerlukan pisau untuk membuka bagian ini. Kita akan makan telurnya nanti. Ya, ini dia telurnya yang akan kita makan. Jadi kita akan ambil telurnya ini, guys. Ini sudah saya ambil telurnya, 1 ekor mimi seukuran segini mendapatkan telur segini. Dan kita hanya boleh memakan telurnya. Saya pernah membaca artikel di Google bahwa ususnya itu ada racunnya. Jadi kita hanya boleh makan telurnya saja dan dia tidak memiliki daging. Ada juga yang mengolah setelah mendapatkan telurnya ini baru ditambahkan bumbu-bumbu atau bahan dapur lainnya. Kalau ini rasa originalnya, kita akan mengicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mirip teksturnya mirip telur ikan lele, tetapi rasanya cenderung ke asin dan ada sedikit kayak rasa-rasa lumpurnya gitu. Rasanya seperti itu. Bagi orang yang lapar tentunya ini enak. Ya, di gigi meletus, tis gitu. Asin. Ini kalau pakai nasi enak. Oke, karena sudah mau maghrib, jadi cukup sekian saja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar. Saya RKW, mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucap, dan sekian. I'm too lucky. Look at me, look at you. What you see, what you do.